Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana al-qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lillahi ta'ala. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'ud fi ummatihi rahmatan lil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin, kita masih bisa dipertemukan kembali tentunya di channel YouTube Bang AR. Nah, untuk kali ini sesuai dengan janji saya di beberapa waktu lalu bahwa di dalam video YouTube saya akan membagi informasi berkenaan dengan ilmu Al-Quran. Salah satunya adalah tafsir. Nah, pada kali ini saya akan berbagi informasi terkait dengan penafsiran surat Al-Kautsar, yang mana berhubung bentar lagi kita akan menjumpai hari raya Idul Adha atau hari raya Kurban. Nah, oleh karena itu mari kita bahas secara mendalam terkait dengan surat atau ayat yang sering kita jadikan landasan sebagai perintah atau anjuran umat muslim untuk berkurban. Terkait urutan surahnya dalam Al-Quran itu berada dalam urutan ke 108 dari 114 surah. Nah, terkait dengan apakah surat Al-Kautsar ini surat Madaniyah ataupun surat Makkiyah, itu terjadi perbedaan pendapat. Seperti di dalam tafsir Zadul Masir ini karangan Ibnu Al-Jauzi itu dikatakan bahwa fiha qaulani. Jadi ada dua pendapat. Yang pertama, ahaduhuma annaha makkiyah. Salah satunya bahwa surat Al-Kautsar ini adalah surat Makkiyah. Qalahu Ibnu Abbas wal jumhur. Nah, jadi mengatakan bahwa surat Al-Kautsar ini surat Makkiyah adalah Ibnu Abbas dan juga mayoritas ulama tafsir. Wathani, dan yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan bahwa surat Al-Kautsar ini madaniyatun, yakni surat madaniyah. Qalahu Al-Hasan wa Ikrimah wa Qatadah. Ini berdasarkan dari pendapat dari Imam Hasan, Ikrimah dan juga Qatadah. Jadi ada dua pendapat terkait dengan surat Al-Kautsar ini. Nah, selanjutnya berkenaan dengan asbabun nuzul dari surah Al-Kautsar ini. Ketika kita membaca di sebagian kitab tafsir, kita akan menemukan beberapa riwayat yang menjelaskan terkait dengan asbabun nuzul dari surah Al-Kautsar ini. Salah satu pendapat yang saya kutip itu dalam kitab tafsirnya Al-Zawji, yakni kitab tafsir Zadul Masir. Saya akan bacakan teksnya, bahwa di sana dikatakan beliau ini mengutip dari pendapatnya Ibnu Abbas. Qalahu Ibnu Abbas, nuzilat fil As ibni Wa'il, laqiya Rasul sallallahu alaihi wasallam ala babil masjid, faqafa yuhadithuhu hatta dakhala al-As al-masjidah, wa fihi unasun min sanadid Quraisy, faqalu lahu manil ladzi kunta tuhaddits, qala dzalikal abtar, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, terjemahannya bahwa surat ini diturunkan berkenaan dengan As bin Wa'il. Siapa As bin Wa'il itu? Beliau adalah seorang Quraisy yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai al-abtar atau yang terputus keturunannya. Nah, jadi pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke masjid, kemudian sampailah di depan pintu masjid, kemudian beliau berjumpa dengan As bin Wa'il. Nah, pada saat itu As bin Wa'il ini bercengkrama dengan Rasulullah SAW. Selang beberapa menit, As bin Wa'il ini kemudian masuk. Nah, pada saat masuk ke dalam masjid,
As bin Wa'il ini menemui sekumpulan orang-orang Quraisy. Nah, pada saat itu orang-orang Quraisy ini bertanya kepada As bin Wa'il, dengan siapakah kamu berbicara tadi? As bin Wa'il menjawab, aku berbicara dengan Al-Abtar. Nah, apa Al-Abtar itu? Al-Abtar itu dikatakan dalam sebuah riwayat, Al-Abtar itu adalah yang terputus keturunannya. Nah, jadi pada saat itu maksud As bin Wa'il ini menghina Rasulullah, bahwa Rasulullah SAW adalah seorang yang terputus keturunannya, yang setelahnya tidak ada lagi keturunannya yang lain. Bukti dengan wafatnya putra Rasulullah pada saat itu, yakni Qasim dan juga Ibrahim. Nah, pada saat yang bersamaan itulah Allah kemudian menurunkan surat Al-Kautsar ini sebagai bantahan dari tuduhan As bin Wa'il kepada Rasulullah yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW adalah seorang yang terputus keturunannya. Nah, asbabun nuzul dari surah ini menurut pendapat yang lain dari Imam Ahmad, dia meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa turunnya surat Al-Kautsar ini itu terjadi ketika Rasulullah SAW menundukkan kepalanya sejenak. Lalu beliau mengangkat kepalanya seraya tersenyum. Nah, kemudian pada saat itu ketika Rasulullah tiba-tiba menundukkan kepalanya, kemudian beliau mengangkatkan kepalanya seraya tersenyum, pada saat itu sahabat langsung terheran-heran. Nah, kemudian para sahabat bertanya, mengapa engkau tersenyum ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, sungguhnya telah diturunkan kepadaku suatu surat. Lalu beliau membacakan surah Al-Kautsar ini. Nah, pada saat itulah kemudian surah ini dinamakan dengan surat Al-Kautsar. Nah, pada saat itu para sahabat juga bingung terkait dengan pengertian dengan Kautsar itu sendiri. Nah, kemudian Rasulullah SAW menjawab bahwa Al-Kautsar ini adalah wa nahrun a'tanihi rabbi azza wajal fil jannati alaihi khairun katsirun yaridu alaihi ummati yaumal qiyamah aniyatuhu adadul kawakib yuhtajul abd minhum aqulu ya rabb innahu min ummati wa yuqalu li innaka la tadri ma ahdath ba'dak. Nah, artinya adalah Al-Kautsar adalah sebuah sungai atau telaga yang diberikan kepadaku. Di dalamnya terdapat kebaikan yang baik. Nah, umatku kelak akan mendatanginya di hari kiamat. Aniyatu adadul kawakib yuhtajul abdu minhum. Nah, jadi saking telaga ini sangat ajaib dan sangat luar biasa, jumlah wadah-wadahnya pun itu sama dengan jumlah bilangan bintang-bintang. Beliau melanjutkan, di telaga itu ada seorang hamba yang diusir. Maka aku berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya dia dari umatku. Maka dikatakan, sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa yang telah dibuat-buatnya sudahmu. Jadi apa? Bahwa telaga Kautsar ini adalah sebuah nikmat yang sangat besar, yang tidak bisa kita bayangkan betapa luar biasanya telaga ini. Sebagaimana dalam hadis dikatakan bahwa segala sesuatu yang berada di surga nanti itu tidak bisa terpikirkan oleh hati, tidak bisa ditangkap dengan indera dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, mengapa surat ini dinamakan surat Al-Kautsar? Nah, jadi asbabun nuzulnya itu diambil dari ayat yang pertama, yakni inna a'tainakal kautsar. Itu surat ini dinamakan dengan surat Al-Kautsar. Memang kalau kita mengaca pada tafsir-tafsir lain, itu terkait dengan Al-Kautsar ini banyak sekali maknanya. Ada yang mengatakan bahwa Al-Kautsar ini adalah nikmat yang banyak yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Juga ada pula yang mengatakan bahwa Al-Kautsar ini adalah sebuah telaga yang di dalamnya terdapat kebaikan yang sangat banyak. Nah, tentunya dalam benak kita semua bertanya-tanya nih, terkait dengan apa sih korelasi dan relasi atau hubungan antara perintah
sholat dan juga berkurban dari Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Kautsar itu sendiri. Nah, sebagaimana yang saya katakan tadi bahwa penafsiran terkait makna Al-Kautsar itu sendiri sangat banyak. Salah satunya bahwa Al-Kautsar itu adalah sebuah telaga yang ada di surga. Dan yang lain, dan pendapat yang lain mengatakan bahwa Al-Kautsar itu adalah nikmat yang banyak yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan juga kepada umatnya. Nah, intinya kita dapat simpulkan bahwa Al-Kautsar itu adalah nikmat yang banyak yang digambarkan dengan telaga yang berada di surga. Jadi ini Allah ingin memberitahu kepada kita bahwa nikmat yang Allah berikan itu sangatlah banyak. Gambarannya seperti telaga Kautsar yang berada dalam surga. Nah, kaitannya dengan perintah sholat dan juga berkurban, kita bisa katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa mencium, kita bisa menghirup dan lain sebagainya. Itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, apakah kita hanya menerima begitu saja tanpa adanya rasa syukur akan pemberian Allah tersebut? Nah, oleh karena itu Allah perintahkan kita nih untuk bersyukur. Salah satunya adalah dengan sholat dan juga berkurban. Dibuktikan dengan susunan ayat dari surat Al-Kautsar itu sendiri. Nah, jadi saya bisa katakan bahwa susunan ayat 1 dan 2 ini adalah penegasan bahwa sebagai hambanya, ketika kita sudah diberikan nikmat, ketika kita sudah diberikan sebuah karunia yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh lupa. Kita tidak boleh menerimanya begitu saja tanpa ada rasa balas budi kita. Maka dari itu Allah memerintahkan kita, washolli li rabbika wanhar, maka sholatlah dan berkurbanlah. Nah, jadi para pendengar setia channel YouTube Bang AR, hikmah dari turunnya surat Al-Kautsar dengan peristiwa atau dengan pelaksanaan hari raya kurban ini adalah bahwa kita sebagai manusia patutnya untuk selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya dengan berkurban. Nah, kemudian ayat yang ketiga, ayat ketiga ini merupakan sebuah bantahan terhadap tuduhan orang kafir Quraisy yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW adalah seorang yang terputus keturunannya. Padahal ketika kita melihat silsilah dari keturunan Nabi Muhammad SAW setelah Qasim dan juga Ibrahim wafat, itu ada Siti Fatimah. Nah, Siti Fatimah ini beliau melahirkan banyak tokoh muslim yang berada di penjuru dunia. Dan ini merupakan alasan yang sangat logik ketika ada tuduhan yang mengatakan bahwa Rasulullah itu adalah seorang yang terputus keturunannya. Nah, jadi para pendengar setia channel YouTube Bang AR, mungkin cukup sekian apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan penafsiran surah Al-Kautsar. Dan mungkin dari penyampaian saya ada kesalahan atau mungkin penjelasan yang kurang jelas, monggo bisa dikomentari atau bisa ditambahin di kolom komentar saya. Terima kasih. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share agar teman-teman pendengar setia channel YouTube Bang AR tidak ketinggalan dengan konten-konten terbaru dari Bang AR Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya teman-teman, aku lupa nih ngasih tahu sekedar informasi ya. Jangan lupa 2 hari ke depan kita mulai puasa sunnah, yang diawali dengan puasa Tarwiyah, dan tanggal 30-nya kita puasa sunnah Arafah. Terima kasih.